Shalom. Selamat pagi adik-adik. Wah, gimana nih kabarnya? Oh, pastinya luar biasa semuanya. Luar biasa, puji Tuhan. Hari ini kita mau kembali ibadah sekolah minggu. Meskipun kita tidak bersama-sama, tapi tidak masalah ya Kak. Nggak ya? apa-apa. Tetap sukacita ya. Tetap sukacita dong. Oh, luar biasa. Oke adik-adik semuanya, sebelum kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita mau bersama-sama berdoa. Semuanya kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang indah ini kami bisa beribadah sekolah minggu. Kiranya Engkau menyertai ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya supaya kami dapat bersukacita, semangat di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Tepuk tangan dulu semuanya. Aku mainan dulu. Ini mainnya ular-ular. Aku mainan ini dulu. Aku dulu. Aku minjemin. Gantian dong. Ini kan kamu. Ini kenapa kok Sudah, nggak malu kalian dilihat adik-adik. Udah mau mulai nih. dia duluan? Kata aku mau minjem. Aku juga mau pinjam. Kamu dari tadi. Ini kok saling, ini kok bertengkar ini. Adik-adik, kita mau mulai ibadah. Tidak boleh bertengkar, jangan bertengkar. Kita mau bersukacita loh. Kita mau bersama-sama memuji Tuhan. Tapi Betul. dia duluan tadi. Sudah, sama teman itu nggak boleh berantem, nggak boleh suka marah-marah. Ingat gak lagu sekolah minggu yang judulnya KS ya? Ingat. Beneran Benar ingat? ingat? Ya, Nah, kita nyanyi sama-sama yuk. ya adik-adik kita sama-sama nyanyi pakai gerakan ya. Siap. K-A-S-I-H, 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 K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus. K-A-S-I-H, 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 K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus. Oke adik-adik semuanya sukacita. KASIH berarti ada kasih. Kasih kepada siapa? Kepada teman. Siapa yang di sini punya teman? Saya punya teman. Punya. Aku juga Mana punya. temannya? Semuanya teman. Ini Yang di semua rumah teman, juga. yang di rumah juga. Ini teman semuanya. Iya. Adik-adik dong. semuanya yang di rumah juga teman. Iya. Wah, sukacita berarti kita semuanya teman. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Yuk kita mau pujikan bersama-sama. Kita berpasang-pasangan. Boleh sama mamanya, boleh sama papanya, boleh sama adiknya, boleh sama temannya. Oke semuanya? Oke, ya semuanya sukacita jalan di tempat dulu. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Sambil tersenyum dong kalau memuji Tuhan. Oke semuanya, ya bersama-sama. Kau temanku, Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. sekali lagi yuk. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Sekali lagi sama-sama.
Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju, ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan apa? dengan roti. Seperti apa ini yang dibawa? Seperti celana Dengan apa? dengan baju. Seperti mentega dengan apa adik-adik? Seperti mentega dengan roti. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Yes. Nah, sekarang kalian masih mau berantem, masih mau marah-marahan? Masih mau marah-marahan terus? Enggak Kak, Enggak enggak. lah, Kita kita enggak kan marah-marahan. sahabat. Kita kan teman, ya kan? Iya, betul. Kita Good teman. friend. Oke, good friend ini teman-teman ya. Jadi tidak boleh bertengkar. Kak Yanti ingat kalau tentang persahabatan. Ingat enggak? Di Alkitab itu ada kisah persahabatannya Daud sama Yonatan. Wah, Ingat apa enggak? Ingat, aku ingat. Nah, adik-adik yang di rumah ingat kisahnya persahabatan Daud sama Yonatan? Nah, kisahnya itu ada di 1 Samuel pasal 18 sampai pasal 20. Jadi ceritanya setelah Daud selesai bicara dengan Saul, dikatakan bahwa berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud. Nah, dari situ Yonatan mengasihi Daud seperti jiwanya sendiri. Aku ingat kisah itu. Lalu Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena Yonatan mengasihi Daud sama seperti Yonatan mengasihi dirinya sendiri. Wih, hebat, luar biasa dia. Tapi Iya. Yonatan tuh juga tidak mengikat perjanjian juga. Dia juga memberikan jubahnya yang indah, yang bagus itu kepada Daud. Terus tidak pelit, baju Yonatan. perangnya juga, pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Wih, Luar hebat biasa. Yonatan. Luar biasa ya adik-adik. Tepuk tangan semuanya. Hebat jempol. Tapi yang lebih hebat lagi, Apa tuh? Daud Kenapa Daud? itu dilindungi loh sama Yonatan. Saking sayangnya si Yonatan. Kan Saul benci sama si Daud itu. Ingat enggak? Waktu pulang perang, Iya. rakyatnya bangsa Israel atau bangsa Israel itu kan menyambut mereka. Iya. Kemudian rakyatnya itu ngomong apa? Ngomongnya seperti ini yang membuat sakit hati Saul. Ngomongnya seperti ini. Saul mengalahkan beribu-ribu musuh. Daud berlaksa-laksa. Saul mengalahkan beribu-ribu musuh. Daud berlaksa-laksa. Nah, dari situlah Saul membenci Daud. Saul dilingkupi oleh kuasa roh jahat. Nah, kalian tahu nggak kalau Daud itu akan dibunuh oleh Saul? Nah, makanya adik-adik jangan suka iri hati. Nah. Jangan suka bertengkar kayak kita ini bertengkar tadi, jangan. Iya nih tadi. Gak boleh. Mau ibadah kok bertengkar. Iya, nanti dikuasai oleh roh jahat tuh. Bahaya, ngeri. Gak mau aku. Gak mau. Sel, kamu kenapa bengong? Kenapa bengong? Kalau aku pikir-pikir ya, kalau kita itu dikuasai roh jahat, Iya. berarti perbuatan kita jahat dong. Iya. Terus pikiran kita jahat, Iya, hati pasti. kita jahat, maka kita disebut menjadi orang jahat dong. Ya iya. Disebut orang jahat, makanya hatinya ndak boleh jahat, pikirannya ndak boleh jahat, ngomongnya juga tidak boleh jahat. Nah, di situ ya, Saul itu selalu berusaha mencari kesempatan untuk membunuh Daud. Tapi Yonatan sebagai sahabatnya nih, dia melindungi Daud. Dia beritahu Daud dan Daud disuruh berhati-hati, disuruh bersembunyi agar Saul tidak mendapatkan Daud. baik. Nah, dan kalau ada kesempatan juga nih, Yonatan akan berbicara dengan Saul, dengan ayahnya, agar tidak berbuat dosa dengan membunuh Daud. Karena apa? Karena Daud itu orang yang baik loh. Bahkan dia rela mempertaruhkan nyawanya untuk melawan orang Filistin. Tapi adik-adik, apa Saul itu berhenti dari niat jahatnya ya? Ayo, siapa yang bisa jawab? Apa berhenti Saul pengen membunuh Daud?
Kayaknya Kayak enggak sih ya. Kayaknya Enggak ya. ya. Enggak. Wah, Saul itu ternyata betul. Betul adik-adik. Saul itu ndak berhenti pengen bunuh si Daud. Tetap pengen bunuh karena benci, pengen dibunuh, pokoknya saking bencinya si Saul itu pengen bunuh, pokoknya pengen Daud itu mati. Betul mati. Tapi adik-adik, Yonatan ini sebagai sahabat Daud, dia ingin melindungi Daud supaya Saul tidak menemukan Daud. Nah, bahkan di 1 Samuel pasal 20 ayat yang 41 sampai ke 43 dikatakan bahwa Daud dan Saul saling berpelukan, saling bertangis-tangisan loh. Tahu nggak kenapa? Kenapa? Karena mereka akan berpisah Sedih sekali. supaya Daud bisa selamat. Luar biasa ya persahabatan mereka ya. Mereka hebat ya mereka. Hebat. Yonatan sangat sedih. Tapi Yonatan sebelum Daud itu disuruh pergi, Yonatan itu mengingatkan Daud. Perjanjian lagi. Perjanjiannya, tahu perjanjiannya? Apa? Yonatan bilang gini, di antara aku sama kamu itu ada Tuhan. Bahkan di antara keturunanku dan keturunanmu itu juga ada Tuhan. Berarti persahabatan mereka sampai anak cucu mereka loh. Hebat, luar biasa. Luar biasa. Nah, ada kalian pernah lihat? Kalian pernah lihat persahabatan seperti ini? Gak pernah deh. pernah. Aku juga gak pernah nemuin. Iya. Nah, adik-adik, luar biasa ya persahabatan tentang Daud dan Yonatan. Tepat seperti dikatakan di 1 Samuel pasal 18 ayat yang pertama. Nah, sekarang kita tahu nih apa arti jiwa Yonatan berpadu dengan jiwa Daud dan apa arti dari mengasihi. Wih, luar biasa. Nah, adik-adik, kita tahu sayangnya Yonatan sama Daud. Sayangnya Daud sama Yonatan. Persahabatan mereka luar biasa. Sampai mati di bawah. Tapi kenapa nih tadi kok berantem? Kenapa? Kok ayo? bertengkar? Berebut. Entah, saling marah-marahan. Entah, kenapa ini tadi? Boleh ndak adik-adik? Hah? Sama sahabatnya, kan katanya sahabatan, katanya temenan. Tapi kenapa tadi rame sendiri rebutan, ini punya aku dulu. Pokoknya, berantem heboh pokoknya. Ya udah, kalau gitu aku minta maaf ya. Aku juga minta maaf ya. Aku juga Hebat, ini loh namanya. Kalau sahabat, yang satunya salah, yang satunya, tapi satunya juga enggak boleh merasa benar ya. Iya. Jadi harus sama-sama saling memaafkan, saling mengasihi. Kemudian saling apa lagi ya? saling berbagi. Saling berbagi, enggak boleh pelit tuh tadi. Iya, nggak boleh pelit. Berarti bajumu boleh dong dikasihkan ke Nanti aku nggak pakai baju dong. Marcel ini. Hah? Aku nggak pakai baju. Ya bajunya di rumah. Masih banyak di rumah. Iya. Masih banyak. Nah, adik-adik enggak boleh pelit. Kalau di sekolah kalau punya kue. Sayang tuh. Kueku ini kan enak. Mamaku usah yang buat dibagi. ini. Mamaku yang buat. Iya. Pelit dong berarti. Kan nggak boleh. Tadi kan nggak boleh. Enggak boleh. No. Berarti sama teman, dengan sahabat, dengan adik, dengan kakak, dengan siapapun kita harus saling mengasihi. Harus saling menyayangi. Kemudian harus saling apa lagi? Berbagi. Harus saling berbagi. Tidak boleh Pelit. Tidak boleh pelit. Oke semuanya? Siap. Oke, kita mau pujikan ada satu sobat yang setia. Tuhan Yesus saja enggak mau pelit-pelit loh. Tuhan Yesus enggak pelit loh sama kita. Iya. Coba kalau Tuhan Yesus pelit sama kita bisa jadi apa? Gak tahu. Jadi apa? Iya, jadi apa ya? Gak tahu. Jadi apa? Jadi apa? Jadi apa kira-kira? Jadi apa ya? Bingung ya? Ya kita enggak jadi orang. Gak jadi orang. Jadi Nafas apa ini dong? diambil. Oke, sama-sama kita pujikan. Ada satu sobatku yang setia. Oke? Mari adik-adik, kita pujikan pujian ini bersama-sama. Ada satu sobatku yang setia. Ya. Ada satu sobatku yang setia. Tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku apa? Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Pakai gerakan bersama-sama. Namanya siapa? Namanya Yesus.
Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Mari bersama-sama kita akan berdoa ya. Buat hari ini supaya kita bisa jadi teman yang baik, tidak suka bertengkar, tidak pelit, saling sayang, Iya, saling mau berbagi. iya. Pokoknya saling-saling yang baik lah ya. Baik-baik ya. Oke, kita berdoa dulu ya. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah belajar mengenai firman-Mu Tuhan, supaya kami tidak pelit, saling mengasihi, tidak suka marah-marah, tidak suka berantem. Tuhan ajarkan kami supaya kami terus melakukan hal yang baik. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, Oke. sekarang Kak Angel mau berbagi satu berkat buat kita semuanya. Apa itu Kak? Adik-adik, kalian kangen gak kita ibadah sekolah minggu ke gereja? Kangen gak sama kakak-kakaknya yang di sini? Sama guru sekolah minggunya, kangen gak? Kangen. Nah, Kangen kalau semua. adik-adik kangen, kita sama-sama berdoa. Berdoa buat apa? Buat bangsa Indonesia. Supaya apa bangsa Indonesia? Supaya cepat pulih. Supaya adik-adik juga bisa cepat datang ke gereja, bertemu sama teman-temannya, Yes. sama guru-gurunya, sama kakak-kakaknya yang di sini. Yes. Kita sama-sama beribadah. Jadi nanti adik-adik buat aktivitas, bikin surat untuk doa bangsa Indonesia. Suratnya seperti ini ya. Nanti bebas isinya. Pokoknya isinya tentang doa bangsa Indonesia. Isinya terserah, kreatif adik-adik. Boleh dimasukkan ke dalam amplop. Nah, ke dalam amplop ini bisa. Jadi suratnya dimasukin ke sini, dimasukin ke amplop boleh, atau dimasukin ke botol. Kreatif adik-adik, boleh dikasih gambar, dikasih stiker, kasih apa terserah. Boleh kreatif. Pokoknya Penting bagus. yang penting bagus. Isinya doa bangsa Indonesia. Nah, setelah itu Dibuang. nanti jangan dibuang. Udah dibuang. Jangan dibuang. Jangan dibuang. Nanti setelah bikin ya, adik-adik bersama mama, papa, kakak, saudara yang ada di rumah, kita diajak berdoa buat bangsa Indonesia supaya apa? Nanti adik-adik biar bisa cepat datang ke gereja, sekolah minggu sama-sama. Supaya Indonesia cepat pulih ya. Indonesianya cepat pulih, Iya, jadi adik-adik bisa datang ketemu sama teman-teman, Yes. ketemu sama kakak-kakak di Yes. sini, ya kan? Nah, gitu ya adik-adik. Jadi setelah dibikin, terus didoakan sama-sama bangsa Indonesia supaya cepat pulih. Amin. Oke adik-adik, sore hari ini, pagi hari ini. Pagi, Tante. Sampai sore ya. Pagi hari ini kita bersyukur karena kita punya Tuhan yang baik, yang luar biasa. Karena kita masih bisa beribadah bersama-sama meskipun tidak berkumpul. Oke. Sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu pagi hari ini, kita mau berdoa dulu, kita mau terima berkat Tuhan. Amin. Shalom adik-adik, kita semua sudah beribadah, kita semua sudah terima berkat Tuhan. Ingat, kita punya sahabat-sahabat di sekeliling, dikasihi ya, puji Tuhan. Ayo kita berdoa, juga berdoa untuk bangsa dan negara kita. Bapa di surga, lihatlah anak-anakmu di rumah, mereka sedang beribadah, mereka mengasihi Engkau. Berdoa juga bagi bangsa dan negara, biarlah bangsa dan negara kami cepat pulih dari segala mara bahaya. Berdoa untuk pemimpin, presiden, wali kota, semua pemimpin-pemimpin kami. Beri hikmat marifat supaya mereka cepat boleh mengatasi masalah-masalah sakit penyakit ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebelum kami mengakhiri semua ibadah anak-anakmu, izinkan hamba berdoa dan memberkati anak-anak di rumah. Ya, kalau ada orang tuanya, orang tua tumpang tangan di kepala anaknya, kita doakan anak-anak kita juga. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat. Terimalah berkat damai dari Allah Bapa, cinta dari Tuhan Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai dan memberkati anak-anak dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima berkat-berkat Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya.
Amin. Sampai jumpa anak-anak minggu depan. Tuhan berkati. Namanya YESUS, namanya YESUS, nama Yesus yang menghibur hatiku. Semuanya. Namanya YESUS, namanya YESUS, nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi katakan. Nama Yesus yang